Jokowi akhirnya akui kebijakan impor gula dan perintah Tom Lembong. Antoni Budiawan, fakta penting ini harus ditindaklanjuti. Setelah Tom Lembong dibebaskan oleh Prabowo Subianto, Jokowi akhirnya mengakui bahwa perintah untuk melakukan importasi gula itu sebenarnya berasal dari dirinya. Namun lagi-lagi Pak Jokowi menuturkan bahwa meskipun memang perintah itu berasal dari dirinya sendiri, arah kebijakan serta ketentuannya itu ditentukan oleh kementerian. Jadi kita tahu sendiri bahwa beberapa waktu lalu itu Tom Lembong dipenjara karena kasus importasi gula, yang mana pada saat itu dia dituduh merugikan negara. Padahal sebenarnya kebijakannya itu bukan berasal dari dirinya nih. Diketahui beberapa waktu lalu Pak Jokowi akhirnya angkat suara juga. Pak Jokowi memang mengaku bahwa perintah untuk melakukan impor gula pada saat itu berasal dari dirinya, karena impor gula digunakan untuk meredam gejolak harga gula. Seluruh kebijakan itu dari presiden. Tapi Pak Jokowi juga menuturkan dengan tegas bahwa meskipun peraturan tersebut berasal dari dirinya, teknis impor gula yang ada di Indonesia itu ditentukan berdasarkan kementerian, dan siapapun presidennya itu teknisnya tetap ada di kementerian. Itulah alasannya pada saat persidangan mantan Presiden Joko Widodo pada saat itu sempat dimintai untuk datang ke persidangan untuk bersaksi. Namun pada saat itu beliau dikatakan tidak hadir. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya, yaitu Menko Perekonomian. Demikiannya dari Presiden. Ya, sebelum adanya pemberian abolisi ke Tom Lembong, mantan Presiden Joko Widodo turut menanggapi pembelaan kuasa hukum Tom Lembong yang menyebut kebijakan impor gula merupakan instruksi Presiden. Jokowi menyatakan meski arah kebijakan datang darinya, tanggung jawab pelaksanaan teknis tetap berada di kementerian. Nama mantan Presiden Jokowi turut terseret dalam persidangan kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tim kuasa hukum Tom Lembong menyebut keputusan impor gula merupakan perintah langsung dari Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Jokowi meluruskan persepsi publik soal hal ini dan mengatakan kebijakan negara merupakan ranah Presiden, namun pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab kementerian. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan ya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Bung Jokowi ini kan baru mengakui setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto kan? Dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Jokowi Dodo ini baru mengakui bahwa dia memang memerintahkan Tom Lembong. Itu gimana menurut Kakang itu? Jadi kalau orang kayak begini, saya berpikir ini orang gak waras sudah. Ya, istilahnya dia post power syndrome. Oh iya. Nah, kenapa? Kasihan dong Tom Lembong, terus Direktur PPI, terus Direktur 8 pengusaha gula itu, sampai harus melalui proses hukum dan dikenakan hukuman penjara hanya karena ya kan, si Bung Joko Widodo tidak mau mengakui bahwa 2015-2016 dia yang memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Terus dia ngaku lagi loh kalau masalah teknisnya kan urusan menterinya.
Teknisnya nggak ada masalah kok. Sesuai dengan arahannya Bung Joko Widodo untuk meminta bahwa yang dipilih untuk melakukan impor itu adalah BUMN. Yang mana BUMN itu BUMN yang sudah mau bangkrut, namanya PPI. Ya kan? Nah, PPI terus meminta bantuan kepada 8 perusahaan gula, belinya pun ngutang, ya kan? Harganya pun di bawah harga operasi pasar, cuma 9.000. Ya kan? Yang beli itu Inkopat, Inkopol, terus yang lain-lainnya. Bukan pakai duit negara ya? Bukan pakai duit negara, kan jelas harusnya. Ya kan? Nah, keberatannya Kejaksaan Agung kan bahwa yang nyuruh ini si Tom Lembong, gitu Tom kan? Lembong. Tapi ada ahli dari tata negara, profesor siapa saya lupa itu, yang dipanggil sebagai saksi. Dia juga meminta agar Bung Joko Widodo dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dihadirkan juga di dalam persidangan. Tapi Bung Jokowi gak hadir ya? Ya nggak hadir, makanya saya curiga. Apa tuh? Ya, bahwa kasus-kasusnya Tom Lembong ini sengaja dipelihara sama Bung Jokowi. Bung Joko Widodo supaya apa? Supaya apa? Rakyat menjadi benci sama Prabowo Subianto. Oh gitu ya? Ya kan? Saya mau ceritakan, apakah ada peran Pak Presiden Jokowi dalam kerumitan berhukum di Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi? Bang Saur tidak boleh lupa, kerusakan Undang-Undang KPK itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa peran Presiden Jokowi. Valid. Tanpa hak Presiden, itu undang-undang pasti tidak jalan. Mau undang-undang itu usulan DPR kek, mau siapa kek, tanpa ada peran Presiden, tidak jalan. Baru saja pengusulan, Presiden bilang no, nggak jalan. Kerusakan yang diceritakan Bang Saur soal KPK dan segala macam, salah satu peran pentingnya ada di Presiden Joko Widodo. Semua ahli perundang-undang tidak bisa membantah soal Presiden dalam pembentukan undang-undang, termasuk kerusakan KPK. KPK yang rusak itu tidak hanya di zaman Firly Bahuri, karena ada presiden yang paling istimewa dalam sejarah pembentukan KPK, namanya Presiden Joko Widodo. Satu-satunya presiden yang memilih pimpinan KPK 3 kali. Bang Saur pasti nggak memilih pimpinan KPK 3 kali. 3 kali. Oh, di masa Pak Jokowi. Iya, presiden lain 2 kali. Oke. Termasuk pimpinan KPK sekarang, termasuk pimpinan KPK sebelumnya, yang Pak Firly dan kawan-kawan itu. Yeah. Artinya orang yang sama punya peran, punya kendali dalam satu lembaga, karena dialah yang membuat lembaga ini menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif ketika itu? Presiden Joko Widodo. Yang lucu, setelah abolisi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, barulah kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan bahwa ya memang itu perintah saya. Tapi pertanyaannya, ketika misalnya baik Tom Lembong ataupun penasihat hukumnya itu meminta pengadilan agar Presiden Jokowi itu menjadi saksi, tidak pernah diberikan kesempatan oleh baik itu jaksa, hakim, dan sebagainya ya. Apa artinya ini? Berarti proses pengadilan ini tidak berjalan secara murni kasus hukum, tapi lebih menjadi sebagai sebuah kasus yang tadi saya katakan kriminalisasi terhadap Tom Lembong gara-gara dia bukan lagi orang yang pro pemerintah ya, tapi orang yang berdekatan dengan kelompok oposisi, yaitu Anies Baswedan ya, karena kebetulan Anies Baswedan waktu itu ingin maju menjadi calon presiden pada 2024 kemarin ya. Nah, menurut saya satu hal yang lucu juga ya, mengapa baik jaksa, baik kemudian hakim tidak menelaah ya, apakah kemudian Tom Lembong itu benar-benar melakukan tindakan korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum, ataukah ini hanyalah sebuah politisasi terhadap Tom Lembong ya, kriminalisasi terhadap Tom Lembong ya. Dan sekarang barulah kemudian Presiden ke-7 Joko Widodo itu mengatakan ya memang itu atas perintah saya. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga ya, setelah Tom Lembong itu berada di dalam tahanan lebih dari 6 bulan ya, ini yang kemudian juga bertanya,
kita jadi bertanya, kenapa Jokowi baru ngomong soal itu, ya? Dan kemudian Kejaksaan Negeri, ya, baik itu jaksa, ya, dan kemudian juga Mahkamah Agung, ya, yang juga itu yang membawahi hakim itu, ya, itu kemudian juga tidak memeriksa, ya, apakah memang terjadi suatu kriminalisasi atau tidak, ya, termasuk juga BPKP, ya, jadi badan pengawasan terhadap anggaran pembangunan negara, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent, ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Ekonomi hari ini curam. Ya salah satunya imbasnya dari kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Kok bisa gitu? Ya pengusaha-pengusaha takut, Mas. Oh, jadi dampak dari itu pengusaha jadi takut, ya? Jadi takut, bukan hanya yang digula, semuanya, Mas, nggak mau usaha. Akhirnya Presiden Prabowo di bawah kepemimpinannya ekonominya menurun. Makanya kenapa ketika Pak Presiden Prabowo Subianto, presiden yang sangat bijaksana, dari Gunung Selamet, ya, pada bulan apa itu kalau nggak salah awal-awal tahun lalu, mengatakan pokoknya sekarang bebas impor, nggak usah minta-minta kuota, ya kan? Nah itu udah sebagai tanda bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu tahu, gitu kan? Cuman dia lagi mencari jalan bagaimana nih untuk bisa mengkelirkan masalah ini dan tidak membuat takut para investor, ya kan? Iya. Jadi kan ini penyebab ekonomi rusak hari ini, iya Joko Widodo. Dan kita tahu ya, semua data yang terjadi pada kasus-kasus baik itu jaksa ataupun hakim itu pasti dilaporkan oleh PPATK kepada Presiden Joko Widodo. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti hanya Joko Widodo yang memiliki data siapa-siapa saja yang melakukan suatu tindakan melawan hukum ya atau korupsi ya, dan karena itu biasanya orang-orang ini kemudian di blackmail ya untuk melakukan sesuatu bukan mustahil atas keinginan Jokowi ya, agar misalnya Tom Lembong itu diperiksa dan kemudian dijatuhi hukuman ya 4,5 tahun penjara. Dan begitu Presiden Prabowo Subianto ini memberikan abolisi, barulah kemudian Jokowi mengatakan bahwa memang saya memerintahkan impor gula refinasi tersebut ya. Apa artinya ini? Itu berarti yang namanya jaksa ataupun hakim tidak melakukan suatu upaya-upaya yang benar-benar atas dasar kasus hukum ya, melainkan mereka hanyalah di blackmail karena banyak datanya yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, dan atas dasar laporan PPATK tersebut ya, hanya presidenlah yang tahu siapa-siapa saja yang melakukan apa saja, dan kemudian bisa dia tekan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pertanyaan kita bersama, apakah kemudian Jaksa Agung atau kemudian juga Ketua Mahkamah Agung ataupun juga KAI tidak mengetahui soal ini ya, sebab ini adalah sebuah kasus yang benar-benar memalukan kita ya. Kenapa? Karena kriminalisasi kasus hukum ini ya, ini adalah sebuah bukan kasus hukum yang murni kasus hukum, melainkan kasus hukum yang dipolitisasi. Kita akan melihat apa yang akan
terjadi terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, ya, apakah kemudian ini adalah suatu hal yang masuk dalam kasus bagaimana seorang presiden melakukan tindakan yang benar-benar menyulitkan orang lain gara-gara kasus kriminalisasi hukum terhadap Tom Lembong. Managing Director PEPS Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, menyebut bahwa pengakuan Jokowi memberikan izin impor gula ke Tom Lembong merupakan bukti kuat adanya kriminalisasi. Hal ini diungkapkan Antoni setelah ramai dibicarakan terkait abolisi yang diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan tersebut. Jokowi mengatakan yang namanya negara, seluruh kebijakan itu dari Presiden, ujar Antoni kepada fajar.co.id, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Dikatakan Antoni, pengakuan Jokowi ini diberikan setelah mengetahui Presiden Prabowo memberi abolisi kepada Tom Lembong. Artinya, semua proses hukum dan akibat hukum terkait kasus importasi gula Tom Lembong ditiadakan, ucapnya. Ia membeberkan bahwa pengakuan Jokowi sontak membuat kening berkerut. Pasalnya, Jokowi baru bersuara dan mengaku bahwa kasus importasi gula Tom Lembong memang atas perintahnya. Padahal, di dalam persidangan Tom Lembong telah berkali-kali mengatakan, bahwa persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih yang melibatkan perusahaan gula dilakukan atas perintah Jokowi, sesalnya. Apalagi, kata Antoni, permohonan menghadirkan Jokowi sebagai saksi telah disampaikan secara resmi oleh kuasa hukum Tom Lembong di dalam persidangan diabaikan oleh hakim. Fakta penting ini harus ditindaklanjuti oleh hakim, dengan menghadirkan Jokowi sebagai saksi apakah benar telah memberi perintah kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula, seperti kesaksian yang diberikan Tom Lembong, sebutnya. Menurut Antoni, kesaksian Jokowi sangat penting dan menentukan sebenarnya. Karena, kalau importasi gula benar atas perintah Jokowi kala itu, maka semua dakwaan jaksa penuntut kepada Tom Lembong dengan sendirinya gugur. Artinya, tidak ada peraturan yang dilanggar sejak awal dalam kasus importasi gula tersebut, Antoni menuturkan. Meskipun demikian, semua pihak memilih diam, termasuk hakim dan JPU. Jokowi diam 1000 bahasa. Jokowi hanya menonton bagaimana Tom Lembong dikriminalisasi oleh jaksa dan hakim, tandasnya. Sebelumnya, Jokowi mengakui kebijakan impor gula dan perintah ke Tom Lembong berasal darinya. Yang namanya negara, kebijakan dari presiden tapi teknisnya ada kementerian, dikutip kanal